Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid sebut rangkaian teror yang dialami Ketua BEM UGM, Tio Ardianto bukan kriminalitas biasa, melainkan serangan sistematis yang bertujuan membungkam kritik. Usman mengungkapkan, pada akhir pekan lalu dirinya bertemu langsung dengan Tio dan sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum FH Universitas Gadjah Mada, UGM, di Yogyakarta. Sabtu lalu saya di Jogja bertemu para mahasiswa UGM dan mengangkat kasus Tio saat mengisi seminar dan musik perayaan Day Natalis FH UGM. Ujarnya saat dihubungi Tribun Jogja, Senin, 16 Februari 2026. Teror ke Ketua BEM UGM merupakan pelanggaran serius terhadap HAM. Menurutnya, teror yang melanda Ketua BEM UGM tersebut sudah masuk kategori pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, terutama hak atas rasa aman dan kebebasan berekspresi. Teror yang melanda Ketua BEM UGM Tio Ardianto ini sudah serangan sistematis dan pelanggaran serius terhadap HAM, terutama hak atas rasa aman dan kebebasan berekspresi, tegasnya. Ia mengatakan, isu tersebut turut diangkat dalam diskusi publik di FH UGM pekan lalu. Selain itu, ia juga menyampaikan pesan serupa saat tampil bersama grup musiknya. Ini saya angkat saat memberikan materi dalam diskusi publik di FH UGM dan juga saat saya dan kawan-kawan Usman and the Blackstones membawakan lagu-lagu kritik sosial dalam acara perayaan Day Natalis FH UGM. Jelasnya, Usman menilai, ancaman terhadap Tio merupakan reaksi atas kritik yang disampaikan kepada Presiden terkait insiden seorang murid sekolah dasar di NTT yang bunuh diri karena tidak mampu membeli alat tulis. Serangan ancaman ini adalah reaksi atas kritik Tio kepada Presiden atas insiden murid SD bunuh diri di NTT setelah tidak mampu beli alat tulis, ujarnya. Kritik berujung teror beruntun hingga singgung tolak revisi UU TNI. Ia memaparkan, setelah menyampaikan kritik tersebut, Tio menerima berbagai bentuk intimidasi secara beruntun, mulai dari ancaman penculikan, stigmatisasi sebagai agen asing, penguntitan, hingga teror yang menyasar keluarganya. Lalu Tio berturut-turut menerima ancaman penculikan, stigmatisasi, agen asing, penguntitan, bahkan hingga teror yang juga menyasar ke ibunya. Ini keterlaluan dan polisi harus segera mengambil tindakan proaktif mencari pelakunya, tegasnya. Usman juga menyinggung bahwa Tio sebelumnya pernah mengalami ancaman setelah terlibat dalam aksi protes menolak revisi UU TNI pada Maret tahun lalu. Ia melihat adanya pola berulang. Apalagi korban pun mengalami ancaman teror setelah terlibat aksi protes menolak revisi UU TNI Maret tahun lalu. Ini jadinya kasus yang berulang. Saya melihat ini bukan kriminalitas biasa, tapi sudah menjadi teror sistematis untuk membungkam korban agar mengalami efek gentar, chilling effect, katanya. Tidak hanya Tio, ia menambahkan, teror terhadap aktivis mahasiswa tidak hanya terjadi di UGM. Ia menyinggung kasus serupa yang menimpa ketua dan wakil ketua BEM UI pada Januari lalu, serta teror terhadap aktivis Greenpeace dan kreator konten pada akhir Desember. Dengan adanya serangan teror atas para aktivis mahasiswa UGM dan juga di UI bulan lalu, dan mungkin pula menimpa mahasiswa dan para aktivis di tempat lain, saya melihat adanya upaya sistematis untuk melemahkan gerakan mahasiswa sebagai kekuatan yang kritis terhadap jalannya pemerintahan, ujarnya. Menurutnya, kampus seharusnya menjadi ruang aman bagi kebebasan berpendapat, bukan justru diliputi ketakutan. Kampus yang semestinya menjadi benteng kebebasan berpendapat, malah kini dihinggapi atmosfer teror untuk menciptakan ketakutan bersuara kritis. Pola ini jangan dibiarkan, tegasnya. Lapor ke LPSK sudah tepat. Usman menilai langkah Tio melapor ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, sudah tepat dan harus segera ditindaklanjuti. Langkah Tio melapor ke LPSK sudah tepat dan harus segera direspons dengan perlindungan maksimal dari LPSK maupun pihak UGM. Ujarnya, ia juga mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas seluruh kasus teror yang menyasar aktivis. Kepolisian juga wajib mengusut tuntas pelaku teror ini, begitu juga atas teror terhadap ketua dan wakil ketua BEM UI Januari lalu, serta teror terhadap aktivis Greenpeace dan para kreator konten akhir Desember lalu. Negara tidak boleh membiarkan impunitas merajalela atas upaya-upaya pembungkaman ini, harapnya. Untuk diketahui, teror terhadap Tio muncul setelah ia mengirimkan surat terbuka kepada Nations Children Fund, UNICEF, pada 6 Februari 2026 lalu. Surat terbuka kepada UNICEF itu merupakan respons BEM UGM atas tragedi seorang siswa di Nusa Tenggara Timur, NTT, yang meninggal dunia karena bunuh diri.
Awalnya Tio mendapat teror melalui aplikasi WhatsApp Wah dari nomor asing. Pesan tersebut terus-menerus masuk berisi agen asing. Culik mau, jangan cari panggung jadi tong kosong. Cari dosamu banci. Jangan cari panggung lo ya jual narasi sampah. Pesan itu masuk dari nomor yang sama, namun dikirim dalam waktu yang berbeda-beda. Pertama kali, teror itu diterima Tio pada Senin 9 Februari. Ada sekitar 6 nomor asing yang terus menghubunginya, tetapi tidak ditanggapi. Tidak hanya teror pesan, mahasiswa Fakultas Filsafat UGM itu juga dikuntit oleh 2 orang tidak dikenal dan difoto dari kejauhan. Sayangnya, 2 sosok bertubuh tegap itu hilang ketika dikejar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.